pertama, Ibu akan menjelaskan lagi penjumlahan suatu bilangan pecahan. Di sini ada dua tipe ya. Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Penyebut itu yang di bawah per ya, berarti yang di sini yang 5 dan 5, berarti penyebutnya sama. Kemudian jenis yang kedua adalah apabila pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Nah, bagaimana penjumlahannya ya? Baik, mari kita bahas secara bersama-sama ya. Baik, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini ada penjumlahan dua buah bilangan pecahan. 2/5 ditambah 1/5 sama dengan, kita lihat dulu atau cek dulu apakah penyebutnya sama atau berbeda. Kita lihat penyebutnya itu yang di bawah per. Ternyata penyebutnya sama. Nah, bagaimana penjumlahan kedua pecahan apabila memiliki penyebut yang sama? Bagaimana? Ya, kita jumlahkan saja pembilangnya atau angka yang di atas per, yaitu angka 2 dan angka 1. Jadi, kita jumlahkan saja pembilangnya. Ingat, penjumlahan pecahan itu kita tidak boleh menjumlahkan penyebut atau yang di bawah. Jadi, ini adalah hasilnya 2 ditambah 1/5. Lihat, penyebutnya tidak dijumlah, penyebutnya tetap. Kemudian pembilangnya kita jumlah, 2 ditambah 1 sama dengan 3 dan penyebutnya tetap yaitu per 5. Baik, selanjutnya lihat lagi contoh yang kedua. Di sini ada soal 2/3 ditambah 4/6. Kita lihat penyebutnya sama atau berbeda. Dan penyebutnya itu berbeda, yang satu penyebutnya 3 dan yang satunya lagi penyebutnya 6. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan kedua bilangan pecahan tersebut? Ingat lagi, langkah yang pertama kita harus samakan penyebut terlebih dahulu. Nah, salah satu cara untuk menyamakan penyebut yaitu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Di sini penyebutnya 3 dan 6. Sehingga kita akan mencari KPK dari 3 dan 6 dengan cara mencari kelipatan-kelipatan dari 3 dan 6. Nah, cara mencari kelipatannya adalah kita tinggal tulis lagi angkanya 3 karena kita akan mencari kelipatan 3. Kemudian untuk angka berikutnya tinggal kita teruskan angka tersebut ditambah 3. Berarti 3 ditambah 3 berapa? 6. Kemudian yang 6 ini ditambah 3 lagi, yaitu berapa? 9 dan seterusnya. Seterusnya itu tetap ditambah 3 ya. Kemudian kita akan mencari kelipatan 6. Karena mencari kelipatan 6, maka untuk angka berikutnya kita jumlahkan lagi dengan angka 6. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kemudian 12 ditambah lagi 6 berapa? 18 dan seterusnya. Dan seterusnya itu tetap ditambah 6 karena mencari kelipatan 6. Nah, kita lihat dari kedua kelipatan tersebut. Ada kelipatan 3 dan 6. Kita lihat ada angka yang sama tidak? Ada, yaitu angka 6. Sehingga KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Kita tulis lagi di sini 6 itu merupakan penyebut yang baru. Di sini ya, Ibu tulis. Nah, bagaimana cara mencari pembilang yang baru? Caranya adalah kita bagi penyebut yang baru yaitu 6 dibagi penyebut yang lama yaitu 3, kemudian dikali pembilang yang lama. Ibu tulis lagi di sini 6 dibagi 3 dikali 2. Kemudian yang ini juga sama, 6 dibagi 6, kemudian dikali pembilangnya. Baik, kita selesaikan satu persatu ya. 6 dibagi 3 berapa? 2. Kemudian dikali 2 berapa? 2 dikali 2, 4. Kita terus lagi di sini. Penyebutnya tetap yaitu 6. Kemudian kita tulis lagi simbolnya tambah.
Kemudian kita selesaikan yang satu ini. 6 dibagi 6 berapa? 1. Kemudian dikali 4. 1 dikali 4 berapa? 4. Sini kita tulis lagi 4/6. Kita lihat. Apakah penyebutnya sudah sama? Sudah, yaitu penyebutnya sudah sama-sama bernilai 6. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Kita tulis lagi di sini per 6 karena penyebut tidak dijumlah. Kita jumlahkan pembilangnya 4 ditambah 4 berapa? 8. Nah, apakah sudah selesai? Belum, kita lihat ini apakah masih bisa disederhanakan? Bisa, karena lihat lagi pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Maka ini disebut improper fraction. Jadi kita bisa mengubah bilangan ini ke dalam pecahan campuran. Kita tulis di bawah di sini. Kita tulis lagi soalnya 2/3 ditambah 4/6 sama dengan 8/6. Kita ubah terlebih dahulu. Coba 8 dibagi 6 itu berapa ya? Kita bagi kurung di sini. 8 dibagi 6. Coba 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? 6 kali 1 berapa? 6. 6 kali 2 berapa? 12. Ternyata 12 itu sudah melebihi angka 8 sehingga tidak bisa. Maka yang kita ambil adalah 6 dikali 1. Kita tulis di sini 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Kita kurangi 8 dikurangi 6 berapa? 2. Kita sebut yang satu ini adalah hasil pembagian dan yang ini adalah sisa pembagian. Nah, kita tulis di sini hasil pembagiannya itu menjadi angka cacahnya. Jadi di sini karena kita akan mengubah pecahan tersebut ke pecahan campuran. Nah, untuk pembilangnya di sini merupakan sisa pembagiannya. Jadi di sini sisa pembagiannya 2 dan penyebutnya tetap tidak berubah. Jadi 1, 2/6. Apakah sudah selesai? Belum, karena 2 dan 6 ini bisa dibagi dengan angka yang sama. Coba dibagi angka berapa? Ya, dibagi angka 2. Kita bagi atas dibagi 2. Kemudian di bawah juga dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1/3. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka ini adalah hasil yang paling sederhana. Contoh yang ketiga. Nah, di sini bagaimana caranya kita menjumlahkan 2 buah bilangan pecahan campuran? Masih ingat caranya? Baik, kita bahas secara bersama-sama ya. Kita pisahkan terlebih dahulu bilangan cacah dan bilangan pecahannya. Di sini bilangan cacahnya yaitu ada 2 dan 1. Sedangkan pecahannya ada 3/5 dan 1/2. Kita pisahkan dengan tanda kurung. Kita pisahkan 2 dan di sini pemisahnya itu adalah jumlah. Nah, kemudian pisahkan lagi dengan kurung satu lagi. Di sini adalah bilangan pecahannya yaitu ada 3/5 ditambah 1/2. Nah, apabila sudah seperti ini, kita jumlahkan dulu terlebih dahulu. Yang bilangan cacahnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tanda kurung lagi. Kemudian kita tulis lagi pecahannya. Kita lihat pecahannya itu penyebutnya sama atau berbeda? Berbeda, maka kita harus mencari terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya yaitu 5 dan 2. Kita tulis di sini KPK 5 dan 2. Bagaimana caranya? Jadi kita harus mencari dulu kelipatan dari 5 dan 2. Kita tulis lagi, karena kita akan mencari kelipatan 5, maka langkah berikutnya atau angka berikutnya kita tinggal jumlahkan dengan 5 lagi.
Jadi di sini 5 ditambah 5, 10 ditambah 5 lagi, 15 ditambah 5 lagi, 20 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari kelipatan dari 2. Kita tulis dulu 2-nya. Angka berikutnya tinggal dijumlah 2 lagi. 2 ditambah 2, 4. Tambah 2 lagi, 6. Tambah 2 lagi, 8. Ditambah 2 lagi, 10. Kita lihat apakah sudah ada angka yang sama. Sudah, yaitu angka 10. Maka KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Baik, kita tulis lagi di sini. Bilangan cacahnya kita tulis lagi tetap 3. Kemudian penyebutnya menjadi 10. Nah, masih ingat untuk mengisi pembilang yang baru, penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikali pembilang yang lama. Apabila ditulis menjadi seperti ini, 10 dibagi 5 dikali 3. Yang ini pun sama. Berarti 10 dibagi 2 dikali 1. Pembaginya di dalam kurung ya, biar yang pertama dibagi. Jadi yang pertama itu kita harus menyelesaikan pembagiannya terlebih dahulu. Baik, kita tulis lagi di sini 3. Kita selesaikan satu-satu. 10 dibagi 5 berapa? Ya, 2 kali 3 berapa? 6. Penyebutnya tetap 10. Yang ini 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1 yaitu 5 per 10. Kita lihat penyebutnya sudah sama. Sudah, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti kita jumlahkan 6 ditambah 5 berapa? 11 per 10. Nah, apakah sudah selesai? Kita lihat 11 per 10 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga ini itu bisa disederhanakan. Maka kita pisahkan terlebih dahulu. Kita pisahkan lagi 3. Sekarang kita pisahkan dengan angka jumlah 11 per 10. Nah, 11 per 10 itu karena dia improper fraction, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Kita bagi kurung. 11 dibagi 10. Nah, 10 kali berapa yang isinya dekat dengan 11? 10 dikali 1 karena hasilnya 10, yaitu dekat dengan angka 11. Kita kurangi di sini 1, maka ini merupakan hasil dari pembagian dan ini merupakan sisa. Nah, kita tulis lagi. Ingat, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacahnya itu merupakan hasil pembagiannya 1 dan sisanya itu merupakan pembilangnya dari pecahan tersebut 1 per 10. Nah, apabila sudah seperti ini, kita jumlahkan lagi. Atau kita pisahkan terlebih dahulu bilangan cacahnya. Berarti ada 3 dan 1. Kita pisahkan dengan tanda kurung. Ini merupakan pecahannya di sini. Di dalam kurung yang berbeda, kita jumlahkan. Maka hasilnya 4. 1 per 10. Sudah tidak bisa dibagi lagi karena sudah sederhana. Maka hasilnya 1 per 10. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh-contoh soal subtraction of fraction atau pengurangan dari bilangan pecahan. Baik, sebenarnya cara pengurangan di bilangan pecahan itu langkahnya sama dengan di penjumlahan. Bedanya kalau di penjumlahan itu angkanya dijumlah, sedangkan di pengurangan itu angkanya dikurang. Tetapi untuk langkah-langkah pengerjaannya sama saja. Apabila penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung dikurang karena sekarang adalah pengurangan bilangan pecahan. Baik, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Kita lihat penyebutnya sama, maka kita langsung saja mengurangi pembilangnya. Jadi 3 dikurangi 1, ingat penyebut tidak ikut dikurangi. Per 5 sama dengan
kita kurangi pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2/5. Penyebutnya tetap. Baik, kemudian yang kedua, contoh soalnya itu adalah penyebutnya berbeda. Sama halnya seperti di penjumlahan, maka langkah pertama kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 2 dan 6. Kita mencari dulu kelipatan 2 dan 6. Kita tulis lagi angkanya di sini 2 dan 6. Ketika kita mencari kelipatan 2, maka kita langkah selanjutnya mencari angka-angka yang berkelipatan 2. Jadi kita tinggal jumlah saja angka yang pertama ini dengan angka 2 lagi, yaitu 4. Kemudian 4 ini kita jumlah lagi dengan angka 2, berapa? 6. Dan seterusnya. Baik, yang kedua kita akan mencari kelipatan dari 6. Untuk angka berikutnya kita tinggal jumlahkan lagi 6 atau angka yang pertama ini dengan angka 6 lagi. 6 ditambah 6, 12 ditambah 6 lagi menjadi 18 dan seterusnya. Apakah sudah ada angka yang sama? Ada, yaitu 6. Maka penyebut yang barunya adalah 6. Kita tulis di sini 6. Untuk mencari pembilang yang baru sama halnya di dalam penjumlahan, yaitu kita bagi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikali pembilang yang lama. Kemudian ini juga sama halnya, penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikali pembilang yang lama. Kita selesaikan. 6 dibagi 2 berapa? 3 dikali 1, 3/6 dikurangi 6 dibagi 6, 1 dikali 6. Maaf, 1 dikali 1 adalah 1/6. Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangi pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Penyebutnya tidak ikut dijumlah. Apakah bisa disederhanakan? Bisa, karena angka 2 dan 6 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama bisa dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1/3. Baik, contoh yang ketiga. Nah, bagaimana kalau di sini terdapat 2 bilangan pecahan campuran kemudian dikurangi? Nah, untuk pecahan campuran apabila dikurangi, lebih baik kita ubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara penyebut dikali bilangan cacah ditambah pembilang, atau Ibu tulis di sini 4 dikali 4 ditambah 1. Penyebutnya masih tetap 4. Kemudian yang satu lagi 2 dikali 2 ditambah 1/2. Kita selesaikan. 4 dikali 4, 16 ditambah 1, 17/4. Dikurangi 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5/2. Baik, kita lihat penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Nah, Ibu anggap bisa ya kalian mencari penyebut atau mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK-nya itu adalah 4. Baik, seperti biasa untuk mencari pembilang yang baru, yaitu penyebut yang lama dibagi penyebut yang baru dikali 17. Kemudian yang satu lagi, penyebut yang lama dibagi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikali pembilang yang lama. Baik, kita selesaikan. 4 dibagi 4 berapa? 1 dikali 17 berapa? 17/4 dikurangi 4 dibagi 2 berapa? 2 dikali 5, 10.
dibagi 4. Setelah penyebutnya sama, kita tinggal kurangi saja pembilangnya, yaitu 17 dikurangi 10 berapa? 7/4. Kita lihat pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka ini merupakan improper fraction. Maka kita bisa mengubahnya ke dalam pecahan campuran, yaitu kita bagi terlebih dahulu. 7 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Ya, 4 dikali 1. Hasilnya 4. Kita kurangi. 7 dikurangi 4 berapa? 3. Maka yang satu ini merupakan hasil pembagian. Dan yang 3 ini merupakan dari sisa pembagian. Ingat, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacahnya yaitu merupakan hasil dari pembagian. Kemudian pembilang dari pecahannya merupakan sisa dari pembagian. Maka hasilnya 1/3/4. Lihat, penyebutnya tidak berubah. Maka hasilnya adalah 1/3/4. Tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya, multiplication and division of fraction. Jadi kita akan membahas perkalian dan pembagian suatu bilangan pecahan. Baik, kita langsung lihat saja contoh yang pertama. 5/8 dikali 24. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ya? Jadi bilangan cacah itu apabila kita ubah ke bilangan pecahan menjadi 24/1. Ingat, bilangan cacah atau bilangan bulat apabila diubah ke dalam pecahan menjadi 24/1. Jadi penyebutnya adalah per 1. Baik, cara mengalikannya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 5 dikali 24 dan 8 dikali 1. Coba berapa 5 dikali 24? Ya, 120 dibagi 8. Coba berapa, hitung? Berapa ya 120 dibagi 8? Dibagi kurung saja ya nak. Ibu langsung saja ke hasilnya ya. 120 dibagi 8 adalah 15. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita lihat atau cara lainnya ya. Kita tulis lagi. Soalnya 5/8 dikali 24. Kita lihat. Kita tulis lagi 5/8 dikali tadi bilangan cacah atau bilangan bulat ke bilangan pecahan menjadi per 1, 24/1. Nah, kita lihat yang silangnya, 5 dengan 1, 24 dengan 8. Apakah 5 bisa dibagi 1? Bisa, yaitu 5 itu sendiri, jadi tidak usah. Kemudian kita lihat 24 dibagi 8, apa bisa? Bisa, yaitu berapa? 3. Jadi kita bisa coret. Tadi 24 dibagi 8 berapa? 3. Maka 3-nya itu ada di atas 24. Nah, kita lihat, kalikan 5 dikali 3 berapa? 15 per penyebutnya tinggal 1. Maka hasilnya 15, sama saja. Jadi kalian tinggal pilih cara yang ini atau cara yang atas atau cara yang di bawah ini. Baik, kemudian yang kedua, Ibu langsung menggunakan cara yang kedua. Kita lihat 2 dengan 17 apa bisa dibagi? Tidak. Kemudian kita lihat lagi 9 dengan 3 apa bisa dibagi? Bisa. 9 dibagi 3 berapa? 3. 3-nya itu berarti ada di atas 9 karena 9-nya itu angka yang paling besar. Coba kalikan 2 kali 3 berapa? 6. Penyebutnya tinggal 17. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Baik, selanjutnya pembagian 3/4 dibagi 12. Kita ubah dulu angka atau bilangan cacahnya ke dalam bilangan pecahan. Masih ingat bagaimana caranya? Kita tinggal tulis saja angkanya, kemudian penyebutnya menjadi 1. Nah, kita lihat cara mengerjakan pembagian itu berbeda dari yang lain. Kita lihat. Pembaginya, berarti pembagi itu adalah yang di sebelah kanan pembagiannya.
Jadi angka yang di sebelah kanan yaitu angka 12 per 1. Kita balik, kemudian setelah kita balik tandanya berubah menjadi kali. Kita lihat 3 per 4 dikali, kita balik 1 per 12. Nah, coba berapa hasilnya kalau sekarang seperti ini? Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 per 48. Bisa disederhanakan? Bisa. Yaitu dibagi 3, dua-duanya 3 bagi 3, 1, 48 dibagi 3 yaitu 16. Kita lihat lagi contoh berikutnya, 1 per 2 dibagi 1 per 6. Kita tulis lagi 1 per 2-nya, lihat pembaginya itu yaitu yang 1 per 6. Kita balik dan tandanya berubah menjadi kali. Kita balik jadi 6 per 1. Coba kalikan 1 dikali 6 berapa? 6. 2 dikali 1, 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Maka hasilnya adalah 3.